Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrolillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar calon jenazah sekalian? Masya Allah. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan chat dari teman yang menanyakan seperti ini. Ustadz, saya sering mendengar ada orang yang mengatakan itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira apa sajakah tanda-tanda husnul khotimah yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Insya Allah akan kita jawab. Alhamdulillah di sini saya juga sudah ada mengambil dari beberapa sumber tentang tanda-tanda husnul khotimah menurut hadis Rasulullah SAW. Baik, sebentar. Baik, ini dia. Tanda-tanda husnul khotimah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, yang pertama an-nutqu bisyahadah indal maut, mengucapkan syahadat sebelum meninggal dunia. Hadisnya an Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, inilah dia yang kata-kata talqin ya, yang biasa disebutkan ketika talqin, la ilaha illallah. Jadi mudah-mudahan dengan kata-kata la ilaha illallah ini akhir kita menjadi akhir yang husnul khotimah. Yang kedua, al maut bi arokil jabin, yaitu meninggal dunia dalam keadaan dahi berkeringat. Jadi ada seorang sahabat yang menemui saudaranya yang sedang sakit. Kemudian ketika dia datang, maka saudara tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dan dia melihat ya roku jabinuhu, ketika ia meninggal dunia ada keringat di atas dahinya. Maka langsung ia mengucapkan Allahu Akbar. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, mautul mu'mini bi arokil jabin. Meninggalnya seorang mukmin itu, seorang yang beriman itu, di antara tandanya adalah berkeringat dahinya. Ai ya'ruku al-jabin. Baik. Tanda ketiga husnul khotimah, al-maut lailatul jumu'ati au naharuha, meninggal dunia pada malam Jumat atau siang harinya. Masya Allah, ini mungkin waktu-waktu yang kita impikan dapat meninggal pada malam Jumat atau pada siang harinya. Yang keempat, al-istishhad fi sahatil qital, mati syahid di medan perang ketika memerangi orang kafir. Ayatnya dalam Quran ada, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzakun. Tanda husnul khotimah yang kelima adalah al-maut bita'un, yaitu meninggal dunia dikarenakan penyakit ta'un. Penyakit ta'un adalah wabah penyakit pada suatu daerah. Nah, an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-ta'un syahadatun likulli muslim. Seorang muslim yang meninggal dalam keadaan ta'un, terkena wabah, maka dikatakan mati syahid. Ya, mungkin seperti kemarin ada virus corona, maka mudah-mudahan orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang meninggal karena virus corona, karena wabah corona, dapat meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Selanjutnya al-mautu bida'il batni, meninggal dunia dikarenakan sakit perut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man mata fil batni wa huwa syahid. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan sakit perutnya, maka ia termasuk meninggal dalam keadaan syahid. Selanjutnya al-maut bil gharaq, meninggal dunia dikarenakan tenggelam. Nah, hadisnya asyhada'u khamsah, orang-orang yang syahid itu ada 5. Yang pertama al-mata'un, yang tadi ya, meninggal dalam keadaan terkena wabah.
Al-mabtun, meninggal karena sakit perut. Nah ini dia. Al-gharik, orang yang meninggal karena tenggelam. Nah, wa sahibul hadmi, ini orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan. Wa syahid fi sabilillah, orang yang meninggal di jalan Allah dikatakan syahid. Nah, meninggal dunia dikarenakan beberapa sebab berikut ini. Ini dia ya, sakit paru-paru, terbakar, tertimpa reruntuhan, dan wanita yang meninggal ketika melahirkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syahadatu sab'un. Syahid itu ada 7. Tadi di sini dijelaskan ada 5 ya, ada 5. Tapi di hadis lain Rasulullah mengatakan syahid itu ada 7. Selain meninggal di jalan Allah, maka yang lainnya adalah ini tadi nih, mata'un, yaitu terkena penyakit taun, wabah. Gharik, orang yang tenggelam. Kemudian ini dia sahibu dzatil janbi syahid, yaitu orang yang meninggal karena sakit paru-paru. Dzatil janbi, sakit paru-paru. Kemudian sahibul harik syahid, yaitu orang yang terbakar. Kemudian walladzi yamut tahtal hadmi syahid, orang yang tertimpa reruntuhan, gempa bumi dan lain sebagainya. Wal mar'ah tamutu bijam'i syahid, yaitu wanita yang meninggal karena melahirkan juga dinyatakan sebagai syahid. Masya Allah, semoga ibu-ibu yang mulia yang meninggal ketika melahirkan anak bayinya mudah-mudahan benar-benar meninggal dalam keadaan syahidah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-maut difa'an anil mal, yaitu orang yang meninggal dunia karena mempertahankan harta yang dirampok atau yang diambil paksa. Jadi ketika kita dirampok, kemudian kita berjuang untuk harta rampokan itu tidak diambil oleh orang lain, itu termasuk, dan kita meninggal karena itu dinyatakan sebagai syahid. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man kutila duna malihi fahuwa syahid. Ini hadisnya. Ya, nanti bisa dicek di sumber-sumber yang lainnya ya. Kemudian al-maut ala amalin soleh, Masya Allah. Inilah orang yang meninggal dunia ketika berbuat amal saleh, sedang mengerjakan kebaikan. Ada orang yang meninggal ketika sedang sholat, ada orang yang meninggal ketika sedang khutbah, ada orang yang meninggal ketika sedang baca Quran, ada orang yang meninggal setelah melaksanakan azan. Maka orang-orang yang meninggal dalam berbuat soleh termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti ini, yang akhir hayat kita itu melaksanakan amal-amal soleh, sehingga kita dapat mengakhiri hidup kita ini dalam keadaan husnul khotimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdin khairan asalahu." Kalau seandainya Allah menginginkan seorang itu menjadi baik, maka Allah akan menyibukkannya. Maka ada yang bertanya, "Wa ma asaluhu?" Apa yang menyibukkannya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, "Yaftahullahu azza wa jalla lahu amalan solihan qabla mautihi." Allah akan menyibukkannya dengan amal-amal yang solih sebelum ia meninggal dunia. Thumma yaghbidhu alaihi, maka ketika ia sibuk dengan amal solih ini, disitulah Allah mencabut nyawanya melalui perantara malaikat Israel. Masya Allah. Selanjutnya al-maut ala maradisil, yaitu orang yang meninggal dunia dikarenakan penyakit TBC. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sillu syahadah. Orang yang meninggal karena penyakit TBC termasuk syahid. Itulah tadi diantara beberapa ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini tadi yang paling luar biasa, meninggal ketika melaksanakan amal-amal yang soleh. Masya Allah. Nah, baik, mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Mudah-mudahan kita di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang ciri-ciri orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.